Seiring perkembangan zaman, pasti banyak perubahan-perubahan yang terjadi, entah itu dari segi sosial maupun dari segi budaya. Sebenarnya apa sih perubahan sosial dan budaya itu, dan apa aja faktor yang mempengaruhi serta dampaknya? Kita akan bahas lengkapnya di video kali ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Kasinta, dan di video kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial dan globalisasi. Tapi di part pertama ini kita akan membahas lebih dalam terlebih dahulu tentang perubahan sosial dan budaya. Dari definisinya terlebih dahulu, perubahan sosial dan perubahan budaya itu memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, contohnya benda, ide, gagasan, dan artefak. Jadi pada intinya perubahan sosial budaya itu saling berkaitan satu sama lain. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan dalam nilai, sikap, dan pola perilaku di masyarakat, sedangkan perubahan budaya ini dipengaruhi oleh modernisasi sehingga menimbulkan gejala-gejala dalam perubahan sosial. Apa aja sih contoh dari perubahan sosial budaya itu yang bisa kita lihat di sekitar? Yang pertama adalah belanja online. Belanja online ini tuh digunakan karena kemajuan teknologi dan komunikasi di bidang internet. Sekarang kita nggak perlu lagi keluar jauh-jauh, keluar untuk beli sesuatu. Kita bisa membelinya secara online dan langsung datang ke rumah kita. Selain itu, barang yang disediakan di e-commerce atau belanja online terkadang lebih murah daripada di toko offline. Jadi itu sangat menggiurkan sehingga kita lebih memilih untuk belanja online. Yang kedua adalah perubahan di bidang elektronik atau teknologi. Contohnya adalah penggunaan mesin ATM. Dengan mesin ATM, kita udah nggak perlu lagi ngantri di bank untuk mengambil uang atau mentransfer uang. Selain itu, sekarang kita udah bisa membayar segala sesuatu itu dengan sistem barcode atau e-money atau kris. Hingga di masyarakat sekarang udah muncul budaya cashless atau udah jarang untuk bawa uang cash. Jadi kemana-mana tinggal bawa satu HP atau satu kartu, kita bisa membayar semuanya. Yang ketiga adalah perubahan sosial budaya di bidang fashion atau pakaian. Kita tahu bahwa fashion sekarang tuh sangat cepat sekali. Bulan ini ada tren fashion ini, bulan depan udah ada tren fashion lain. Sehingga banyak perubahan-perubahan sosial budaya di masyarakat ini dari segi berpakaiannya. Misalnya lagi gaya berhijab. Mungkin dulu gaya berhijab itu hanya ada beberapa jenis. Setelah seiring perkembangannya zaman, sekarang banyak banget fashion hijab yang dimodifikasi menjadi lebih modern. Selanjutnya adalah faktor yang menghambat perubahan sosial budaya itu sendiri. Jadi ada beberapa faktor yang membuat perubahan sosial budaya di masyarakat ini menjadi terhambat atau tidak berjalan dengan baik. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat terasing. Masyarakat terasing ini tidak memiliki komunikasi dan transportasi yang lancar. Sehingga terkadang ada informasi atau ada teknologi yang baru, masyarakat terasing ini belum bisa menerima karena aksesnya yang terbatas. Dampaknya di masyarakat adalah daerah terasing ini akan sulit untuk berkembang, jadi mereka akan memperkaya budayanya mereka sendiri. Yang kedua adalah kelompok tradisional. Kelompok tradisional ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah tertentu yang masih menjaga dan melestarikan sistem nilai dan norma. Jadi kebudayaan dan adatnya itu masih diwariskan secara turun-menurun. Jadi mereka memilih untuk menolak untuk mengikuti perubahan sosial dan budaya. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang belum merata. Pendidikan di Indonesia ini masih belum maksimal, sehingga apabila perubahan sosial dan budaya ini datang, ada beberapa kelompok yang masih belum bisa menerima karena pengetahuannya belum cukup. Selanjutnya adalah prasangka terhadap hal baru. Jadi ada beberapa kelompok yang berprasangka buruk terhadap perubahan sosial yang ada di masyarakat ini. Jadi mereka memilih untuk menolaknya daripada untuk menerima, sehingga nantinya akan berdampak buruk pada masyarakatnya. Dan yang selanjutnya adalah dampak positif dari perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya pasti memiliki dampak positif. Yang pertama adalah mengubah perilaku masyarakat. Yang dulunya pemikiran masyarakat irasional menjadi lebih rasional. Jadi pemikiran masyarakat saat ini lebih logis daripada orang-orang yang zaman dulu. Yang kedua adalah mengubah pola pikir masyarakat yang lebih maju. Dengan perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi, orang-orang saat ini lebih pemikirannya lebih open gitu ya, lebih maju.
Selanjutnya adalah mendorong masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Adanya perubahan ini pasti mendorong masyarakat untuk lebih tahu apa sih perubahan yang terjadi dan bagaimana kita menghadapinya, sehingga wawasan dan pengetahuan masyarakat pun akan bertambah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemajuan teknologi. Jelas ya, karena teknologi kita bisa tahu budaya lain, karena teknologi kita bisa berkomunikasi dan bisa berpergian kemana-mana karena ada teknologi tersebut. Selain dampak positif, pasti ada dampak negatifnya dong. Contohnya adalah munculnya perilaku konsumtif dan boros. Adanya belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, pasti kita jadi boros pengen beli ini itu karena vouchernya, karena diskonnya. Yang kedua adalah terjadi kesenjangan dan kecemburuan sosial. Adanya perubahan sosial budaya yang tidak diterima secara merata ini mengakibatkan masyarakat yang bisa beradaptasi dengan perubahan sosial itu lebih maju dibandingkan orang-orang yang tidak bisa menerima tersebut, sehingga ada kesenjangan di situ. Yang ketiga adalah berkembangnya gaya hidup kebarat-baratan atau westernisasi. Karena komunikasi yang tidak terbatas, informasi yang kita terima juga banyak, jadi gaya kebarat-baratan ini bisa masuk secara mudah di Indonesia. Seperti pergaulan bebas, dan model pakaian yang tidak sesuai, gaya hidup yang tidak sesuai, itu juga berdampak buruk pada masyarakat kita. Dan yang terakhir adalah adanya paham-paham baru yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Perubahan sosial dan budaya ini pasti ada banyak paham-paham baru yang mempengaruhi hidup kita. Dan apabila paham-paham tersebut menyimpang dengan tujuan negara kita, itu akan menimbulkan paham-paham yang radikal, tidak sesuai atau tidak sejalan dengan prinsip kita. Sehingga kita perlu memilih dan memilah mana perubahan yang perlu kita terima dan perubahan yang tidak kita terima. Gimana? Udah paham belum tentang perubahan sosial dan budaya? Jadi perubahan sosial dan budaya itu secara tidak langsung mempengaruhi banyak dari kehidupan kita. Kalian juga merasakannya nggak sih? Kalau kalian ada pertanyaan seputar pembahasan kali ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di link description box ya. Saja pembahasan kali ini, kita akan lanjut pembahasan selanjutnya di video selanjutnya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye, see you next time.